Bab 547. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Week. Makanan dan tempat tinggal. Mereka adalah elemen dasar kehidupan manusia, dan sumber kesenangan manusia. Sulit bagi manusia untuk hidup, ketika mereka kekurangan makanan dan tempat tinggal. Mereka adalah makhluk yang menginginkan rumah yang lebih besar dan lebih bagus, pakaian yang lebih mahal, dan makanan yang lebih lesat. Namun, Grit dengan berani menyerah pada ini. Keinginannya untuk menjadi lebih kuat, lebih besar dari keinginannya untuk makan makanan enak. Tentu saja, itu tidak mudah. Uhuk-uhuk, sialan Idan. Bagaimana bisa sirloin daging sapi yang ia masak, rasanya seperti sampah. Petik 2. Kamar mandi di restoran Idan. Grit menangis dan hidungnya berair. Itu adalah akibat muntah makanan sampah. Yang mengerikan adalah, statistiknya tidak naik, meskipun memakan sampah seperti itu. Grit merasa kesal terhadap dunia ini, yang dipenuhi dengan konsep probabilitas. Itu sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Tapi pada akhirnya, akulah yang memilih untuk makan makanan Idan. Hasilnya mungkin buruk, tapi aku tidak merasa menyesal dengan pilihanku. Dia tidak bisa terlihat serius berbicara, ketika dia masih muntah. Namun, Grit memiliki kebanggaan pada dirinya sendiri. Dia mempertahankan kesabaran dan ketekunannya, sampai dia mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dia sekarang sadar jika ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Iya, kabar baiknya adalah perutku yang kosong terselesaikan. Staminanya telah dikembalikan normal. Meludah. Grit langsung menuju ke Kastil Pangea. Dia berbaring di tempat tidur di kamar yang diberikan kepadanya, dan langsung lockout. Aku masih merasa sakit. Kulit Shin Yongwo pucat, saat dia meninggalkan kapsul. Rasa makanan Idan masih melekat di mulutnya. Seharusnya tidak apa-apa, jika aku makan sesuatu yang manis. Dia hanya menyerah pada makanan enak di Satisfy. Sekarang, dia mendambakan latte kentang manis. Itu hangat, lembut, dan manis. Jika dia membeli satu dalam perjalanan pulang setelah lari pagi, semua kelelahannya akan hilang. Itu adalah kemewahan, yang bahkan tidak akan dia pikirkan, ketika dia miskin. Sekarang bukan apa-apa bagi Shin Yongwo, untuk menghabiskan 6.000 won untuk dirinya sendiri. Dia menyumbang 3.300 won ke Uni X jadi, bagaimana dia bisa ragu untuk membeli minuman 6.000 won? Bandingkan itu, awalnya, Yongwo hanya pelit dengan yang lain. Dia tidak akan membeli mobil 800 juta won, jika dia pelit dengan dirinya sendiri. Aku akan pergi makan. Yongwo membentang untuk waktu yang lama di taman, dan memasuki lift. Kemudian, dia menuju ke toko rantai kafe yang terkenal di lantai pertama gedung. Selamat datang. Kafe yang indah. Itu adalah ruang nyaman, yang sebanding dengan sebuah kafe di pusat kota. Seorang karyawan kafe menyambutnya dengan senyum cerah, dan Yongwo memesan latte kentang manis. Dia duduk di kursi jendela yang cerah, dan membuat ekspresi lembut. Bangunan anggota guild akan segera selesai. 6 bangunan bertingkat tinggi saat ini, sedang dibangun di sebelah gedung Yongwo. Itu adalah bangunan yang dimiliki oleh Yura, Jishuka, Pon, Huroi, dan Vaner. Yongwo merasa seperti orang baru. Dia merasa senang, jika dirinya yang dulu dililit hutang, sekarang menjadi pemilik dan rekan-rekannya baik-baik saja. Hatinya cukup bahagia untuk mengisi dunia. Karyawan itu menyerahkan minumannya dengan senyum lembut, sebelum bertanya dengan ekspresi cemas. Aku sudah melihat beritanya. Overgearet Guild mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Apakah tidak apa-apa? Petik 2. Petik 2 titik tanda tanya petik 2. Guild Overgearet mengalami kesulitan. Bukankah kami baik-baik saja? Yongwo terdiam dan karyawan itu menjelaskan kepadanya. Aku mendengar dari para player milik Kerajaan Eternal. Aku mendengar, jika Bayran dan Patrian sepenuhnya diisolasi oleh musuh. Sedih sekali. Aku akan berjuang untuk Overgearet, jika levelku sedikit lebih tinggi. Para player. Yongwo menyadari kesalahannya. Bajingan itu, Aslan, memberikan quest untuk membunuh Overgearet. Lowell mengatakan, jika Overgearet dapat memblokir serangan musuh apapun. Bahkan, jika Grit tidak ada di sana, menjadi kuat di benua timur dan kembali. Pada saat itu, Grit dengan patuh mengangguk. Aku tidak mengharapkan para player untuk campur tangan. Dia masih bodoh. Kuok. Dia melompat dari kursinya. Dia berlari ke lift, ketika dia berhenti di tempatnya. Itu karena, pemilik kafe baru saja mengeluarkan kue yang terlihat bagus. Aku akan makan enak. Dia tidak bisa menolak makan gratis. Yongwo mengumpulkan kue dan naik lift. Dia menekan tombol untuk penthouse, dan mengeluarkan ponselnya. Petik 2. Tidak, dia hanya akan memberitahuku untuk tidak khawatir. Yongwo telah berpikir untuk menghubungi Lowell. Dia berubah pikiran, dan mengeluarkan kartu nama dari dompetnya, memanggil nomor itu. Panggilan itu ditetapkan dengan biaya penerima. Alasannya. Rabit-rabit. Siapa yang menghidupkan penerjemah dalam bahasa Inggris? Petik 2. Itu adalah panggilan internasional. Bayran. Kota kecil yang berbatasan dengan Winston, awalnya di bawah yurisdiksi Markis Steim. Setelah mendapatkan prestasi besar di utara, itu diberikan kepada Jishuka, dan kemudian Grit.
Yura ingin melindunginya. Bairan adalah wilayah yang dibawa Jishuka, anggota pendiri Overgearet, sebagai hadiah. Yura hanya membawa dirinya sendiri ke Overgearet. Selain itu, dia tidak dapat berbuat banyak. Setelah itu, dia hanya membantu dalam raid Tiramet. Dari sudut pandang Overgearet, bukankah dia tidak berharga? Aku harus membuktikan kemampuanku. Bukan hanya keinginan satu dimensi untuk terlihat bagus untuk Grid. Wajar untuk berkontribusi pada organisasi tempat dia berasal. Langkah. Yura melangkah ke dinding benteng kecil itu. Dia menarik ikat rambut kuning dan mengikat rambut hitam panjangnya. Jiwa ribuan player musuh yang mengawasinya, terbang untuk sementara waktu. Tungkai ramping dan wajah yang sempurna. Proporsi tubuh Yura sangat tidak realistis, sehingga mereka bertanya-tanya, apakah dia dibuat oleh Tuhan. Wow, wajahnya menjadi lebih kecil, setelah rambutnya diikat. Dia lebih baik dari NPC. Itu orang sungguhan. Cantik sekali. Orang-orang dari berbagai ras berseru. Kulit yang lebih putih daripada kepingan salju. Bibir dan mata yang berkilau itu, memikat siapapun yang melihatnya. Itu wajar, bagi orang-orang yang hadir untuk tertarik padanya. Pon melihat reaksi musuh dan tertawa. Mereka kehilangan akal. Aku mengagumi kecantikannya, setiap kali aku melihatnya. Pon hanya peduli tentang menjadi kuat dalam permainan. Namun pada kenyataannya, dia adalah pria yang tidak bisa hidup tanpa wanita. Baginya, Yura adalah wanita yang sangat diinginkan. Tapi, dia sudah menyerah pada Yura. Dia tidak punya niat menjadi saingan dengan Grid. Menurut laporan, ada 10.000 musuh. Setengah dari mereka adalah player. Di satu sisi, itu akan mendorong kekuatan, jika para player dimasukkan ke dalam tentara. Itu karena, sistem tentara kerajaan memudahkan mengirim mata-mata. Tentu saja, itu tidak cukup lemah untuk menyelinap ke anggota Overgearet. Tapi kepribadian Pon adalah moderat, dan dia memiliki berbagai kontak. Ini menarik. Level rata-rata prajurit kerajaan adalah 180, dan para playernya 140. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menimbang jika sebagian besar daerah perburuan di dekatnya adalah level rendah ke sedang. Wajar, jika level player rendah. Tapi, aku tidak berharap level prajurit kerajaan akan begitu tinggi. Aku setuju. Level rata-rata prajurit yang menyerang Patrian hanya 160. Mengapa mereka mengirim pasukan ini ke sini, bukan Patrian? Itu karena, Bairan lebih dekat ke ibu kota daripada Patrian. Dari sudut pandang kerajaan, lebih mudah untuk memiliki basis di Bairan. Aku mengerti. Mereka tidak akan berani menyerang Bairan, jika Markis Stein telah memihak kita. Tidakkah dia tahu, jika dia menjadi seorang Markis berkat Grid? Kamu harus memahami posisi Markis Stein. Esensinya adalah subjek setia eternal. Bahkan, jika raja membunuh saudaranya, tidaklah mudah untuk mengkhianatinya. Lebih dari segalanya, perang itu menakutkan. Dia takut orang-orangnya yang berharga akan tersapu olehnya. Aku menghormati pilihannya. Yura adalah mantan anggota gereja Yatan dan akrab dengan pembantaian. Dia selalu berlumuran darah musuh dan mendapat julukan Bloodwitch Chapter. Tapi pada saat itu, dia hanya bertindak setia pada perannya. Tidak seperti Lawel, dia tidak menganggap orang sebagai alat dan menghargai hati Markis Stein. Dia tahu, jika seorang pria yang menghargai bangsanya memiliki nilai. Orang berbakat yang penting bagi kerajaan Yongwo. Mereka akan memenangkan perang, tanpa menekan Markis Stein. Yura berjanji dan mengeluarkan pedang. Ya, itu adalah pedang, bukan pistol. Itu bukan bayonet dengan pisau di ujungnya. Tapi, pedang murni yang panjangnya 1 meter. Pon memiringkan kepalanya ke satu sisi. Pedang, bukankah senjata utama Demon Slayer adalah senjata teknik sihir? Pedang juga dapat digunakan sebagai senjata utama. Seorang Demon Slayer memiliki tingkat Gun Mastery dan Sword Mastery yang sama. Alasan dia memilih senjata adalah, karena mantan Demon Slayer melakukannya. Dia berpikir, jika pistol adalah senjata yang lebih baik daripada pedang untuk Demon Slayer. Tapi dia berubah pikiran, sejak kompetisi nasional. Dia menderita dalam pertempuran jarak dekat, sejak hari-harinya sebagai Dark Mage. Dia tidak ingin takut dengan musuh mendekat lagi. Selain itu, alasan penting untuk pemilihan pedangnya adalah Grid. Grid tidak bisa membuat senjata sendirian. Dia membutuhkan bantuan sihir dan alkimia. Di sisi lain, Grid bisa membuat pedang sendiri. Menggunakan pedang, berarti lebih mudah untuk menerima senjata dari Grid. Maka, Yura memilih pedang. Ini pilihan yang bagus. Dark Mage. Dia merumuskan dan mengatur sihir dengan respon cepat yang di luar akal sehat, dan menunjukkan kemampuan tempur yang kuat. Kemampuannya untuk menghitung secara real-time, dikombinasikan dengan ilmu pedang. Menjadikannya sama mematikannya dengan duri mawar. Setiap kali waktu cooldown skill dasarku kembali, aku akan membuka gerbang dan bertindak. Hah? Musuh level 200. Jika aku keluar dan membunuh 100 orang, kita akan bisa memenangkan pertempuran, jika ini terus berulang. Petik 2. Otaknya mirip Lawel, sementara kepribadiannya seperti Grid. Pon bingung dengan taktik gila ini, dan berusaha menghentikannya. Tidak, ini tidak akan berhasil, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu. Staminamu adalah masalah, dan benteng. Dia sudah terlambat. Yura sudah melompati tembok dan memerintahkan para prajurit untuk membuka gerbang. Kiik. Apa?
Membuka gerbang sendiri. Apakah mereka gila? Para prajurit dan player kerajaan tertawa, ketika mereka menyaksikan pintu gerbang Bairan terbuka. Mereka memiliki 10.000 orang, sementara pihak lain memiliki 2.000 orang. Bairan harus menutup diri seperti kura-kura, bukan membuka gerbang. Hahaha, Bairan, kamu tidak bisa bertarung, dan sekarang kamu ingin menyerah. Keok. Mereka diharapkan masuk tanpa pertumpahan darah. Kemudian, tubuh para player yang bersemangat, mulai berubah abu-abu, satu persatu. Mengintip. Peng, peng. Itu adalah pesta pilar berwarna abu-abu yang naik ke langit. Yura berada di tengah. Ekspresinya tidak berubah, sementara pedang yang seharusnya untuk menghancurkan iblis, sekarang mengambil nyawa manusia. Dia adalah malaikat maut yang seindah dewi. Versi perempuan Kraugel. Yura menggunakan image sublimation di tengah-tengah pemboman panah dan sihir. Pon tidak dapat menahan pikiran ini, ketika dia melihat Yura bergerak melalui musuh seperti kilat. Dia adalah mantan peringkat kelima. Dia juga jenius, dan sekarang dia legenda. Gila, apa orang-orang ini? Kota berbenteng Patrian. Para player dari kerajaan Eternal berubah menjadi putih. Setiap kali Jishuka menembakkan panah, puluhan sekutu tewas. Ratusan tentara dihentikan oleh perisai Vaner dan Toban. Setiap kali anggota Overgearet memasuki medan perang dengan Regas di depan, tentara hancur. Untuk player biasa dan tingkat rendah yang tidak bisa berurusan dengan lebih dari satu atau dua tentara, anggota yang Overgearet adalah transcendent. Hari kedua perang, para petinggi ranker diam-diam menonton tentara Eternal, dan player biasa menyusut kembali dan berdiri di perempatan pilihan. Haruskah mereka memberikan kekuatan mereka kepada kerajaan Eternal dan menyerang dengan cara yang direncanakan, atau mundur? Aku akan menambahkan kekuatanku, jika kerajaan Eternal sedikit lebih kuat. Jumlah pasukan tidak tinggi, jadi, aku enggan membantu. Di awal permainan, sebagian besar player memilih Kekaisaran Sahara sebagai titik awal mereka. Kekaisaran memiliki berbagai infrastruktur yang membuatnya lebih mudah untuk menikmati permainan. Kerajaan Eternal dibandingkan dengan Kekaisaran. Itu adalah sebuah desa yang terletak di utara benua. Tingkat kesadaran adalah tingkat ketiga. Faktanya, jumlah player milik kerajaan Eternal itu kecil, dan kualitasnya rendah. Itu terjadi, ketika petinggi memutuskan untuk meninggalkan medan perang. Bala bantuan telah tiba. Sebuah suara meraung di medan perang. Perhatian semua orang secara alami berubah seperti itu. Kemudian, para player dari kerajaan Eternal mendapatkan kembali warna mereka. Jeff, Ralph, dan Bubat. Tuan dari mantan 7 guild memimpin guild mereka untuk campur tangan dalam perang. Bubat yang memiliki CC terkuat dan reputasi tidak tertandingi di medan perang, tersenyum puas. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk main-main dengan Grid. Bubat bukan anggota Eternal, dan belum diberi tugas untuk membunuh Overgearet. Tapi, itu tidak masalah baginya. Grid telah membuatnya frustrasi beberapa kali dalam kompetisi nasional dan invasi Raidan. Jadi, dia hanya bermimpi balas dendam. Ayo pergi, lenyapkan Overgearet. Wah! Munculnya pasukan yang kuat meningkatkan moral. Para petinggi memperhatikan ini dan juga bergabung dengan ofensif. Wajah cantik Jishuka berkerut. Anak-anak anjing telah menjadi anjing. Itu agak berbahaya.